Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hujan pil. Perubahan situasi sangat lucu. Lethal Yi tiba-tiba menyerbu ke dalam kuali api Hunhuzi dan mengambil pil obat embrio yang belum terbentuk. Ini tidak hanya menyebabkan Hunhuzi menjadi marah, bahkan Xiao Yan tercengang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lethal Yi telah mengambil inisiatif sendiri. Yao Dan banyak sesepuh dari klan Yao di stadion menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Sesaat kemudian, wajah mereka mengejang. Mereka memiliki ekspresi lucu ingin tertawa tetapi memaksa diri untuk tidak tertawa. Tidak ada yang membayangkan bahwa roh api surgawi Xiao Yan akan sangat ekstrim. Hunhuzi baru saja mengambil sebagian energi mereka. Namun, itu dengan kejam menyerbu ke kuali api pihak lain dan menyambar pil embrio itu. Anda pantas mendapatkannya. Tindakan Hunhuzi awal telah membuat jengkel para sesepuh dari klan Yao, jadi mereka tertawa dengan gaya sombong yang lembut. Yao Dan, yang duduk di kursi pemimpin, menggelengkan kepalanya tanpa mengetahui apakah dia harus tertawa atau menangis atau tidak. Kompetisi pil obat yang tepat telah berakhir dalam situasi yang aneh ini di mana para pesaing saling merebut. Ini menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya. Bocah kecil ini benar-benar tidak mengikuti jalan yang biasa. Yao Lao menegur sambil tersenyum. Dia tidak menyadari bahwa masalah ini sama sekali tidak terkait dengan Xiao Yan. Di depan banyak tatapan, Yi kecil di langit bersinar dan muncul di depan Xiao Yan. Wajah kecil berdaging itu tertawa. Tangannya memeluk sekelompok cahaya yang lebih besar dari tubuhnya. Jika seseorang melihat melalui klaster cahaya, samar-samar dia akan melihat sosok cahaya seperti bayi. Ini adalah bentuk embrio dari pil obat yang telah dimurnikan Hunhuzi. Xiao Yan, aku akan merobekmu menjadi beberapa bagian hari ini. Suara angin dan guntur meledak di kejauhan. Wajah Hunhuzi sangat dingin. Sikapnya dari sebelumnya telah dihancurkan oleh Lethal Yi. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi padanya. Pil embrio yang telah dimurnikannya setelah banyak kesulitan telah diambil oleh Yi kecil bahkan sebelum dia bisa melihat bentuknya. Kemarahan di dalam hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah teriakan marah Hunhuzi terdengar, nyala api hitam tiba-tiba melesat keluar dari kuali apinya ke segala arah sebelum berubah menjadi naga api hitam yang dengan gila-gilaan bergegas menuju Xiao Yan. Mulutnya yang besar dipenuhi dengan kekuatan melahap yang tak ada habisnya. Hunhuzi, karena Anda menyukai energi, diri yang lebih tua ini akan memberikan sebagian kepada Anda. Lautan api hijau tiba-tiba menyapu dari bawah setelah naga api hitam itu melesat ke depan. Pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh hampir seketika. Setelah itu, mereka muncul seperti tanaman merambat saat mereka menjerat naga api hitam. Pak Tua Shenong, kamu benar-benar berani menentangku. Meskipun serangan mendadak ini tidak benar-benar melukai naga api hitam, itu masih berhasil menghalanginya. Ekspresi Hunhuzi langsung berubah menjadi dingin begitu naga itu melambat. Dia memandang Pak Tua Shenong di kejauhan dan berteriak dengan suara tegas. Diri lansia ini sudah hidup begitu lama. Saya tidak pernah takut pada siapapun. Jika saya memiliki kemampuan, saya ingin melenyapkan pengkhianat seperti Anda yang telah mengkhianati guru Anda. Jika tidak, kamu akan membuat malu semua alkemis. Pak Tua Shenong tertawa terbahak-bahak saat menjawab teriakan tajam Hunhuzi. Nada suaranya tampak cukup tajam. Diberikan kekuatanmu? Apakah kamu muak hidup, orang tua? Aku bahkan belum mulai menargetkan life spirit flame milikmu, namun kamu berani memprovokasiku. Mata Hunhuzi gelap dan dingin. Senyuman buas terangkat di sudut matanya.
Dia mengepalkan tangannya yang besar dan naga api hitam itu meraung ke langit. Itu membuka mulut besarnya ke arah lautan api hijau di bawah. Kekuatan melahap meletus saat menelan lautan api hijau ke dalam tubuhnya. Tornado hitam pucat dengan kejam diayunkan dengan kejam ke tubuh Hun Huzi tepat saat dia akan menelan lautan api. Api meledak dan benar-benar mengirim naga api hitam itu terbang. Wan Huo, apakah klan Yao Mu mencoba menjadi musuh dengan klan Hunku? Ekspresi Hun Huzi menjadi sangat menakutkan setelah terhalang lagi. Pandangan melahap melesat ke arah penatua Wan Huo di kejauhan saat dia menuntut dengan suara padat. Kompetisi tidak ada hubungannya dengan klan. Jangan beritahu saya bahwa hanya Anda yang diizinkan untuk menyerang saya dan saya tidak diizinkan untuk melakukan hal yang sama? Lelucon apa? Penatua Wan Huo melambaikan lengan bajunya dan mengejek Hun Huzi. Baiklah, sudut mata Hun Huzi bergerak-gerak. Dia akhirnya tertawa karena sangat marah. Lengannya terus gemetar karena marah. Api hitam yang aneh bergoyang seperti ular berbisa jauh di dalam matanya. Nyala api ini hendak lepas dari matanya ketika Hun Huzi tampaknya memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak dan menarik pandangannya. Dia dengan dingin tertawa, "Kamu berpikir untuk memblokirku dengan kekuatan kalian berdua?" Naga api hitam tiba-tiba bergegas ke depan setelah suaranya terdengar. Itu dengan kuat melilit tornado yang telah berubah menjadi 9 angin tenang api. Kedua makhluk besar itu berputar dengan liar di langit. Hujan panas yang terbuat dari api turun dari langit. Untungnya, dengan campur tangan sesepuh dari klan Yao, gunung obat tidak dihancurkan oleh hujan yang terbuat dari api. Xiao Yan menyaksikan 3 api surgawi yang hebat terlibat dalam pertempuran kacau di jarak yang sangat jauh. Dia tanpa sadar merasakan sedikit kejutan bahwa Pak Tua Shen Nong dan Penatua Wan Huo akan turun tangan dan membantunya. Tampaknya tidak mudah berurusan dengan Hun Huzi. Tidak banyak waktu. Pertama-tama saya harus mengekstrak energi dari pil embrio ini. Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan. Setelah itu, dia mengembalikan fokusnya ke pil embrio dari sebelumnya. Energi yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9 terlalu mengejutkan, tetapi jika dia menambahkan pil embrio Hun Huzi, dia akan mendapatkan peluang sukses yang lebih tinggi. Merebut energi dari pil embrio orang lain adalah tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh alkemis biasa karena kedua jenis pil obat itu berbeda. Perbaikan pil akan berakhir dengan kegagalan jika dicampur secara acak. Namun, Xiao Yan tidak khawatir dengan kekhawatiran seperti itu. Dengan kemampuan pemurnian dari Purifying Demonic Lotus Flame, apapun yang memasuki tubuh Little Yi akan diubah menjadi energi yang paling murni. Ini termasuk berbagai khasiat obat dalam pil embrionik. Yi kecil. Little Yi, yang memiliki hubungan mental dengan Xiao Yan, menyadari pikiran yang terlintas di benak Xiao Yan. Dia melebarkan mulutnya dan melahap pil embrio. Energi yang sangat besar dan kuat melonjak dengan gila di dalam tubuhnya sebelum membengkak dengan cepat. Dia menjelma menjadi bayi raksasa yang tetap tergantung di langit. Cici. Setelah tubuh Little Yi membengkak, klaster cahaya di dalam tubuhnya menjadi cerah. Klaster cahaya kemudian berubah menjadi pilar cahaya besar yang ditembakkan ke kuali api. Energi menakutkan yang terkandung di dalam pilar cahaya begitu besar dan kuat sehingga menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Bajingan! Pil embrionik telah selesai disempurnakan. Hun Huzi, yang memiliki hubungan dengannya, segera merasakan sesuatu. Matanya berubah merah darah. Teriakan marah terdengar. Sosoknya menyerang naga api hitam. Saat tubuhnya memasukinya, kekuatan naga api itu langsung melonjak. Ekor naga diayunkan, meledakkan lautan api hijau dan tornado api hitam terpisah. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat Hun Huzi, yang telah menuduh dengan niat membunuh yang melonjak. Dia menjentikkan jarinya,
dan cahaya hitam menyala dan muncul di sampingnya. Kaki Raja Utara menghantam udara kosong dengan kejam. Tubuhnya tampak seperti bola meriam saat bertabrakan dengan naga api hitam. Pertempuran yang luar biasa intens terjadi. Sekelompok cahaya di dalam tubuh Yi kecil perlahan meredup setelah Xiao Yan memanggil Raja Utara untuk melawan Hun Huzi. Akhirnya, itu menghilang. Energi di dalam tubuhnya telah dimurnikan dan dituangkan ke dalam kuali api Xiao Yan. Itu masih belum cukup. Meskipun energi di dalam kuali api telah menjadi kental seperti cairan setelah melahap pil embrio Hun Huzi, itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat perlawanan ini. Energi yang dibutuhkan oleh pil misterius tingkat 9 terlalu menakutkan. Xiao Yan, khasiat obat dari pil embrionik saya diganggu oleh Hun Huzi. Hari ini, saya akan memberi Anda berkah. Apakah Anda dapat menyempurnakan pil misterius tingkat 9 yang telah saya cari sepanjang hidup? Saya akan bergantung pada keberuntungan Anda. Orang tua Shen Nong di kejauhan dengan cepat melihat situasi Xiao Yan sementara Xiao Yan merasa sakit kepala karena masalah energi. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya terbang keluar dari kuali obatnya. Akhirnya, tembakan itu mengarah ke Yi kecil. Terima kasih, Penatua Shen Nong. Xiao Yan bersukacita saat melihat cahaya melesat. Dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Pak Tua Shen Nong. Aku belum pernah melihat pil misterius tingkat 9 lahir selama ratusan tahun. Kali ini, saya akan memperlakukan ini sebagai pembuka mata. Penatua Wan Huo di samping ragu-ragu sejenak setelah melihat apa yang dilakukan Pak Tua Shen Nong. Akhirnya, dia dengan lembut menghela nafas dan melemparkan pil obat embrio di kuali obatnya ke Xiao Yan di depan tatapan tertegun dari banyak tetua klan Yao. Terima kasih banyak. Xiao Yan melirik Elder Wan Huo lagi. Hatinya telah membentuk kesan yang baik dari anggota klan Yao ini, kesan baik pertama dari seluruh klan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berhenti menunda. Setelah itu, dia melemparkan 2 pil obat embrio ke tubuh Little Yi. Mereka segera berubah menjadi 2 pilar cahaya besar dan kuat yang ditembakkan ke dalam kuali obatnya. Setelah energi yang tak tertandingi mengalir masuk, energi cair yang melonjak di dalam kuali api dengan cepat meleleh. Cahaya redup perlahan muncul di tengah kuali sebelum diisi dengan energi cair. Gemuruh. Awan gelap mulai menutupi langit cerah saat titik cahaya kecil ini muncul. Massa hitam menutupi tanah. Petir hitam, yang membawa kekuatan penghancur, dengan cepat meluncur melalui awan. Deru guntur yang dalam menyebabkan banyak orang menampakkan wajah tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pil lightning yang menakutkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya sangat panas saat dia melihat petir hitam yang menutupi langit. Lengan bajunya tiba-tiba bergetar dan penutup kuali api secara otomatis dibalik. Gelombang aroma obat yang tidak akan menyebar dengan cepat. Pada akhirnya, itu membentuk berbagai manik-manik dengan kilauan berbeda yang turun dari langit, seolah-olah hujan pil besar sedang terjadi. Adegan ilahi membuat hati banyak alkemis tanpa sadar bergetar. Mereka sebenarnya mulai berlutut. Yao Dan di kursi pemimpin menghirup udara dalam-dalam saat dia menyaksikan adegan ini. Suaranya bergetar sedikit saat dia bergumam pelan. Hujan pil turun, pil misterio muncul. A. Belum selesai. B. Selesai. C. Tidak terjawab, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.